Mari belajar bersama dengan penuh keceriaan dan semangat yang membara. Di ruang kelas 5 Jupiter SDIT Insan Mulia bersama Pak Bekti. Sesaat lagi, hanya di Insan Mulia TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kelas Jupiter? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Bertemu lagi nih dengan Pak Bekti. Hari ini kita sudah mulai untuk belajar tematik. Yeay, semuanya harus senang ya. Coba sebelum kita belajar, anak-anak silahkan persiapkan dulu bukunya. Ya, buku di tema 1. Nah, ya, di tema 1 itu ada bukunya apa coba? Tema 1 adalah organ gerak hewan dan manusia. Ya, betul ya? Nah, di tema 1, coba anak-anak buka dulu bukunya. Di tema 1 itu ada 3 subtema. Subtema 1 ada apa? Organ gerak hewan. Subtema 2 ada organ gerak manusia. Dan di subtema 3 ada lingkungan dan manfaatnya. Nah, Pak Bekti, sebelum melanjutkan pembelajaran di tema 1 ini, Pak Bekti akan menjelaskan terlebih dahulu yang kita pelajari selama satu tema ini apa saja ya. Kompetensi dasar pengetahuan atau KI 3-nya apa saja ya untuk permuatannya? Ada 5 KD anak-anak. Ya, ada 5 KD di tema 1 ini. Untuk muatan PPKN, ada KD 3.1, yaitu nanti anak-anak mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, muatan bahasa Indonesia. Nanti anak-anak ada di KD 3.1, menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Yang ketiga, ada muatan ilmu pengetahuan alam. Di KD 3.1 lagi, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Dan ada muatan ilmu pengetahuan sosial nih. Di KD 3.1, mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Dan yang terakhir, ada muatan seni budaya dan prakarya. KD-nya juga masih 3.1, yaitu memahami gambar cerita. Nah, kita di tema 1 ini selama 1 bulan akan belajar di tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Yang sudah Bapak Bekti jelaskan tadi, KD-KD-nya permuatannya sudah dijelaskan tadi ya. Nah, langsung saja nih, sebelum kita mulai belajar, anak-anak harus kenalan dulu nih dengan tokoh-tokohnya. Ya, siapa saja di sini tokoh-tokoh yang ada di dalam buku tema 1 ini. Dan juga tema-tema selanjutnya masih sama juga tokohnya nih. Yang pertama ada Meli. Ini ada Meli ya. Kemudian ada Edo, ada Beni, ada Udin, ada Lani, ada Dayu, dan ada Siti. Ada berapa ini? Yang ada di tema 1 dan tema-tema selanjutnya nanti yang akan menemani anak-anak semua. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tokoh. Ingat-ingat ya, Meli, Edo, Beni, Udin, Lani, Dayu, dan Siti. Nah, langsung saja yuk kita mulai di pembelajaran yang pertama. Kita lihat bukunya, silakan dibuka bukunya ya. Di halaman ke mana ya? Bentar. Halaman kedua nih, ya. Kita lihat ini siapa yo? Ya, yang rambutnya bergelombang, laki-laki, Edo. Ya betul sekali. Coba kita lihat nih. Ya, kita baca bareng-bareng ya. Ada Edo dan juga dengan siapa ini? Ayahnya ya. Yuk kita lihat yuk. Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu. Bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar, kelinci dapat bergerak
lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Iya, betul sekali yang dikatakan oleh si siapa tadi? Edo, ya. Ya, yang dikatakan Edo itu benar sekali. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Nah, makhluk hidup itu ternyata kan memiliki ciri-ciri nih ya. Salah satunya adalah bergerak. Gerak dilakukan semua makhluk hidup, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Bagaimanakah kita bisa sampai ke sekolah coba? Tentu jawabannya kita dengan cara bergerak, ya. Bisa berjalan, bersepeda, ya. Itu adalah ciri-ciri dari makhluk hidup, yaitu bergerak. Dengan bergerak itu, maka baik manusia maupun hewan dapat berjalan, berlari, melompat, dan lain sebagainya. Ya, makhluk hidup bergerak karena adanya sebuah rangsangan. Nah, pada makhluk hidup, gerak tidak hanya berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, tetapi lebih dari itu. Ya, gerak pada makhluk hidup juga merupakan gerak anggota tubuh, baik seluruh maupun yang dilakukan oleh sebagian tubuh makhluk hidup. Ya, seperti itu ya. Kita lanjut di halaman selanjutnya nih. Ini ada sebuah bacaan tentang organ gerak manusia dan hewan. Tadi hewan yang sedang dibicarakan Edo itu kelinci ya. Coba kita lihat ya, ceritanya seperti apa. Ayo sama-sama kita baca. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Nah, yang sudah Pak Bekti jelaskan tadi, ya, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Ya, seperti itu ya. Paragraf selanjutnya, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Wah, kesamaannya di mana? Ayo, kita lanjutkan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam. Ingat-ingat, ada dua macam, yaitu alat gerak pasif dan juga alat gerak aktif. Alat gerak pasifnya itu berupa tulang, sedangkan alat gerak aktifnya berupa otot. Ingat-ingat ya, ini anak-anak ya. Alat gerak pasif pada hewan dan manusia adalah tulang, sedangkan alat gerak aktif pada hewan dan manusia adalah otot. Oke, kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan tadi, sistem gerak. Jadi, antara tulang dan otot itu memiliki fungsi untuk melakukan sebuah pergerakan. Nah, sebuah gerakan itu dinamakan dengan sistem gerak. Lanjut ya. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot, nah ini, kalau yang aktifnya otot nih. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat ototnya menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, sudah selesai ternyata ya. Tadi anak-anak sudah membaca dan mendengarkan penjelasan cerita ya tentang organ gerak manusia dan hewan yang sudah Bapak dibacakan tadi. Di sini kita berlatih nih dari organ gerak hewan dan manusia atau organ gerak manusia dan hewan. Tadi teks yang berjudul itu kita akan mencari gagasan pokok. Ya, gagasan pokok atau ide pokoknya. Nah, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama.
kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, ini ide pokok atau gagasan utama itu dicarinya adalah dengan cara yang pertama, anak-anak nanti harus membaca dengan cermat dulu ceritanya. Ya, itu langkah-langkah yang pertama ya. Langkah yang pertama untuk mencari ide pokok atau gagasan utama, yang pertama, cermati dulu kalimatnya. Ya, selanjutnya langkah yang kedua adalah menemukan kalimat utama. Kalimat utama itu bisa di awal paragraf atau yang disebut dengan paragraf deduktif. Ya, paragraf deduktif. Kemudian ada di akhir juga ya, di akhir itu namanya paragraf induktif. Nah, kalau kalimat utamanya ada di awal dan di akhir, itu namanya paragraf campuran. Oke? Tapi biasanya paling sering itu kita menemukannya itu kalimat utama di awal paragraf. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk ada di akhir dan juga di awal dan di akhir ya. Ya, jadi ada dua langkah doang nih ya. Ada dua langkah saja untuk menemukan gagasan pokok atau ide pokok. Yang pertama apa? Membaca dengan cermat bacaannya atau teksnya. Dan yang kedua, mencari kalimat utamanya dari paragraf yang dibaca anak-anak. Ketika kalimat utamanya sudah ditemukan, maka anak-anak bisa tuh menemukan gagasan utamanya. Contohnya nih, ada di paragraf pertama. Kita lanjut ke bagian bawah. Ide pokoknya di paragraf 1. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ini terdapat di mana? Terdapat di awal paragraf. Ya, ini. Jadi ini ide pokoknya, satu kalimat ini. Ya. Kemudian ada kalimat pengembangnya, kalimat pengembang atau kalimat penjelasnya, kalimat penjelas dari ide pokoknya. Ini kalimat selanjutnya, ya. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, itu dia, ya. Nah, nanti di sini anak-anak coba berlatih untuk menemukan ide pokok dan kalimat pengembang dari paragraf kedua sampai paragraf kelima. Oke anak-anak, coba ya berlatih ya. Nanti jawabannya silahkan ditulis di buku tematik anak-anak, difoto, dikirimkan ke WhatsApp Pak Bekti. Oke, siap ya? Sekian dulu video dari Pak Bekti. Tunggu pembelajaran-pembelajaran selanjutnya ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.